Di awal cerita kita diperlihatkan latihan militer tim pasukan khusus tentara Filipina, di mana salah satu tentara tersebut adalah pria yang masih lajang bernama Michael. Michael adalah salah satu pasukan terbaik, sehingga kerap kali dia dijadikan contoh bagi rekan-rekan timnya. Saat ini dia tinggal bersama kekasihnya yang bernama Abby. Dan di momen ini, rupanya Michael memutuskan untuk mengajak Abby menikah. Ano bang isasagot mo? Will you marry me? Suasana bahagia pasangan kekasih ini pun kemudian berujung pada ritual cocok tanam. Esokan paginya, Michael tiba-tiba mendapat telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa ayahnya masuk rumah sakit karena kecelakaan kerja. Awalnya Michael nggak mau menemui ayahnya karena ternyata hubungannya dengan sang ayah nggak begitu baik. Namun setelah Abby membujuknya, akhirnya Michael terpaksa menjenguk sang ayah ke rumah sakit. Beberapa waktu kemudian, ayah Michael yang bernama Roldan ini pun akhirnya diperbolehkan pulang. Dia ditemani Michael dan juga Abby. Tampak ke wajah Michael begitu terpaksa harus kembali hidup bersama ayahnya. Namun demi menjaga dan merawatnya, dia bersama Abby memutuskan akan tinggal di rumah ayahnya. Esokan harinya saat Michael mengisi formulir pinjaman online untuk biaya pernikahannya dengan Abby, Roldan sang ayah kemudian gak sengaja menjatuhkan kopi dan ponselnya Michael. Tentunya hal ini kemudian membuat Michael jadi sangat marah dan memaki ayahnya. Beruntung Abby segera datang dan menenangkan situasi. Kemarahan Michael bahkan berlanjut hingga malam. Terlebih dia menilai kalau Abby justru membela ayahnya, bukan dirinya. Dengan tenang, Abby lantas menjelaskan kalau dia enggak membela siapapun, melainkan dirinya ingin calon suaminya adalah lelaki yang bisa membina sebuah keluarga dan bisa memaafkan kesalahan ayahnya yang telah lalu. Mendengar ini, Michael rupanya mulai sadar dan mulai mencoba membuka hati untuk memaafkan ayahnya, serta menerima kembali Roldan sebagai ayahnya. Semenjak Michael dan ayahnya berdamai, kehidupan mereka di rumah itu pun menjadi tenang dan bahagia. Terlebih kini ada Abby yang kebetulan adalah seorang perawat akan siap membantu kebutuhan pacar dan calon mertuanya tersebut. Ketika mereka sedang sarapan, Roldan tiba-tiba memberikan sejumlah uang buat Michael untuk membantu biaya pernikahannya dengan Abby. Roldan berkata uang itu sudah lama dia siapkan untuk Michael, dan kebetulan saja momen ini adalah waktu yang tepat untuk memberikannya kepada Michael. Michael pun cukup terharu bahagia, karena ternyata dia baru mengetahui kalau sebenarnya ayahnya ini adalah orang yang sangat sayang kepadanya. Singkat waktu, suatu hari Michael bersama timnya mendapat tugas khusus untuk menumpas kelompok bersenjata di sebuah wilayah. Dan tentunya hal ini akan membuatnya berpisah dari ayah dan pacarnya. Salah satu rekan yang cukup akrab dengannya, kita sebut saja si botak, mengatakan pada Michael jika sesuatu terjadi padanya dalam misi tersebut, dia meminta agar Michael mau mengurus istri dan anaknya nanti. Mendengar ini, Michael gak begitu menanggapinya, karena dia selalu berpikir positif kalau mereka akan berhasil menyelesaikan misi berbahaya itu, dan akan kembali dengan selamat. Begitu pula kepada pacarnya, Michael juga mengatakan kalau dia berjanji akan pulang dengan selamat dan akan langsung menikahi Abby dengan pesta yang mewah. Di momen ini, Abby tampak begitu sedih karena akan jauh dengan Michael. Namun dengan tegar, dia mengembalikan cincin tunangan yang diberikan agar menjadi motivasi buat Michael untuk berjuang kembali dengan selamat. Setelah cukup lama saling meyakinkan satu sama lain, Michael dan Abby pun kemudian melakukan cocok tanam sampai puas sebelum mereka berpisah. Keesokan paginya, Michael pun berangkat untuk menjalankan tugasnya. Dia juga menitipkan ayahnya pada Abby agar Abby bersedia merawat ayahnya selama dia pergi bertugas. Beberapa waktu sepeninggal kekasihnya pergi bertugas, Abby tampak cuma diam, enggak begitu bersemangat di tempat kerjanya. Bahkan saat salah satu rekan cowoknya mencoba menggodanya, dia tampak enggak begitu memperdulikannya. Kemudian setelah di rumah, dia dikenalkan dengan seorang wanita bernama Teresa yang merupakan rekan bisnis Roldan. Teresa adalah wanita yang cukup sombong dan sangat menyukai Roldan, meskipun usianya jauh lebih muda dibanding Roldan. Namun karena dia ini juga adalah wanita yang doyan dengan singkong miliknya Roldan,
Dia pun lantas mengajak Roldan untuk bertempur di lantai atas. Sementara di lain tempat, terlihat Michael bersama timnya yang sedang berjaga, kemudian dihampiri oleh seorang anak yang berjualan kue-kue tradisional. Karena kasihan, Michael pun memborong semua jualan anak itu. Dan kebaikan Michael ini membuat ayah anak tersebut berhutang budi pada Michael. Pria yang bernama Jafar tersebut lantas mengatakan kalau suatu hari dia akan membalas kebaikan Michael jika bertemu lagi dengannya. Keesokannya, Teresa kembali datang ke rumah Roldan. Di sana dia mencurigai kedekatan Roldan dan Abi saat mereka sedang makan bersama. Hal ini rupanya membuatnya jadi marah pada Roldan karena dia sangat cemburu. Namun Roldan yang sudah tahu cara menenangkan Teresa, lantas dia pun memuaskannya dengan cocok tanam di lantai atas. Sementara di sisi lain terlihat Michael bersama timnya mulai digempur oleh serangan musuh di dalam hutan. Naasnya, serangan membabi buta itu rupanya membuat Michael dan semua timnya tewas seketika. Kabar tewasnya Michael sampai pada Roldan dan Abi. Tentunya hal ini membuat mereka sangat sedih. Beberapa hari setelah meninggalnya Michael, Abi memutuskan akan pergi dari rumah itu karena sudah nggak tahan dibayangi kenangan bersama mendiang pacarnya. Namun Roldan sebagai calon mertuanya melarangnya pergi. Dengan alasan jika Abi pergi, terus siapa lagi yang akan merawat dan menemani dirinya di rumah itu. Dia juga mengingatkan Abi tentang pesan Michael yang berkata kalau dia harus tetap menjaga ayahnya. Karena sudah nggak tahu harus bagaimana lagi, Abi pun mengurungkan niatnya dan akan tetap tinggal di rumah itu bersama Roldan. Nah guys, dari sinilah petaka perselingkuhan dimulai. Yang mana Roldan yang awalnya cuma sebagai calon mertua, kini dia mulai mengisi kekosongan di hati Abi. Terlebih saat Abi mulai hancur dan putus asa dengan status hubungannya dengan Michael. Di situasi ini, Roldan pun selalu siap siaga mendampingi dan menjaga Abi. Sampai pada akhirnya, di suatu malam saat Abi baru pulang dalam kondisi mabuk berat, Roldan kemudian membawanya ke dalam kamar dan untuk pertama kalinya, Roldan pun dengan terpaksa mencicipi apem calon mantunya ini. Keesokan paginya, keduanya pun merasa canggung dan merasa bersalah atas apa yang sudah mereka lakukan semalam. Namun meskipun Roldan meminta Abi untuk melupakan kejadian tersebut, nampaknya Abi nggak menyesal melakukannya dengan calon mertuanya tersebut. Sehingga sejak itu hubungan keduanya pun terus berlanjut. Bahkan di suatu hari, Abi pun sudah nggak malu-malu lagi menunjukkan pada Roldan kalau dirinya menyukainya. Sampai pada akhirnya untuk kesekian kalinya, calon mertua dan mantu ini pun melakukan cocok tanam untuk memuaskan hasrat mereka masing-masing. Usai bersenang-senang, Abi kemudian dikejutkan dengan kabar bahwa ternyata Michael masih hidup. Hal ini pun sontak membuat Abi langsung terdiam. Keduanya lantas mendatangi Michael yang sedang dirawat. Di sana dokter mengatakan kalau Michael adalah satu-satunya tentara yang selamat dan sekarang dia masih mengalami trauma yang cukup berat. Setelah pulih, Michael pun kemudian dibawa pulang. Tampak dia masih trauma dan hanya diam dengan sesekali dihantui kejadian saat pertempuran melawan musuh. Di situ Roldan kemudian berkata kepada Abi untuk terus sama-sama mendukung Michael hingga benar-benar pulih. Lalu ketika bersama rekan kerjanya, Abi menceritakan kalau dirinya telah berselingkuh dengan calon mertuanya sendiri. Meskipun dia menyesali perbuatannya, tapi Abi menganggap kalau hal itu adalah sesuatu yang wajar baginya. Karena saat itu dia begitu kesepian dan mengira kalau Michael benar-benar telah meninggal. Walau kesalahan besar telah dia lakukan, bagaimanapun Abi masih mencintai pacarnya tersebut. Sehingga dia terus berusaha membantu Michael pulih dari traumanya. Baik itu dengan cara mengingatkan dengan kenangan-kenangan masa lalu mereka, bahkan sampai harus mengajak Michael melakukan cocok tanam sampai puas. Keesokannya Teresa yang tiba-tiba datang tak sengaja melihat Roldan sedang scroll-scroll foto-fotonya bersama Abi. Hal ini pun membuat Teresa sangat marah dan berpikir kalau Roldan telah berselingkuh dengan Abi dan mengkhianati putranya sendiri. Teresa yang gak terima dengan perlakuan Roldan ini lantas menemui Michael yang lagi sendirian. Di sana dia pun memberitahu Michael kalau ayah bersama pacarnya telah mengkhianatinya dengan berselingkuh sejak dia diduga meninggal. Mendengar ini, Michael pun sangat emosi.
Sambil meremas dagunya Teresa, dia mengatakan kalau Abi nggak mungkin melakukan perbuatan itu dan lantas langsung mengusir Teresa. Namun perkataan Teresa rupanya membuat Michael jadi nggak tenang. Dia yang terus kepikiran akhirnya menanyakan hal itu pada ayahnya dengan berkata apakah Abi pernah dekat dengan pria lain atau tidak selama dia pergi. Mendengar ini, Roldan pun tampak sedikit grogi. Tentunya dia nggak mungkin berkata jujur pada putranya, sehingga dia berbohong kalau Abi nggak pernah dekat dengan pria manapun, karena sebagai calon mertua, dia selalu menjaganya di rumah. Namun jawaban ayahnya rupanya nggak membuat Michael puas. Bahkan malamnya, Michael mencoba mengancam Abi dengan pistolnya. Dia mengatakan jika dirinya mengetahui kebenaran kalau Abi memang sudah selingkuh, maka dirinya nggak segan-segan akan menghabisinya beserta pria tersebut. Esokannya Michael membuntuti pacarnya di tempat kerjanya. Di sana dia kemudian menyaksikan Abi sedang digoda oleh rekan prianya. Dan hal ini membuat Michael mengira kalau pria itu adalah selingkuhan pacarnya. Michael yang emosi lantas langsung membogem pria itu dan mengeluarkan pistolnya dan hendak akan menembaknya. Beruntung Abi berhasil mencegah dan menenangkannya, sehingga Michael pun memilih pergi. Sesampainya di rumah, Michael dan Abi kemudian terlibat pertengkaran karena Michael masih menganggap kalau Abi berselingkuh dengan rekan kerjanya yang tadi. Perkataan Michael yang kasar dan keras kepada Abi ini rupanya memancing ayahnya terlibat dalam pertengkaran itu dan membela Abi. Hal ini pun membuat Michael jadi berpikir kalau ayahnya lebih memilih wanita yang telah mengkhianatinya ketimbang dirinya. Michael yang sangat marah dan kecewa lantas pergi dari rumah dan memilih minum-minum di warung biru. Dan di sana dia kemudian digoda oleh seorang PSK yang cukup bohai dan akan siap turun harga jika saja Michael yang tampan ini mau bermain dengannya. Michael yang saat ini kebetulan lagi banyak masalah dan pusing pun gak pikir panjang. Dia lantas memakai jasa PSK itu untuk menyalurkan hasadnya dalam adegan cocok tanam. Keesokan paginya Michael pun pulang dengan suasana hatinya yang sudah tenang. Namun baru saja masuk ke rumah, dia malah memergoki ayah bersama pacarnya sedang melakukan cocok tanam di ruang tamu. Michael pun membiarkan mereka melakukannya sampai puas, meskipun emosi dalam dirinya sudah membara saat itu. Malam harinya barulah Michael kemudian memberikan kejutan buat ayah dan pacarnya, di mana dalam wadah yang dia sajikan ternyata Michael mengambil pistol dari sana. Dia lantas menodongkan pistolnya kepada kedua orang di depan yang telah mengkhianati dirinya. Di situ Michael sangat geram dengan perbuatan ayah dan pacarnya yang selama ini ternyata merekalah yang berselingkuh. Roldan dan Abi pun tampak sangat ketakutan dan panik melihat Michael mulai membongkar kebejatan mereka berdua. Di momen ini Michael juga menceritakan bagaimana dirinya masih bisa hidup. Jadi guys, dikisahkan ternyata waktu itu hanya Michael satu-satunya tentara yang masih hidup dan ditawan oleh kelompok bersenjata. Di sana Michael pun disiksa dengan berbagai macam cara. Sampai pada akhirnya salah seorang penjahat itu kasihan dan membebaskan Michael. Dialah Jafar, pria yang pernah dibantu Michael sebelumnya. Saat itu Michael pun berjuang untuk bisa hidup karena dia ingin memenuhi janjinya yang ingin menikahi Abi. Namun faktanya ternyata pacarnya justru berselingkuh dengan ayahnya sendiri. Mendengar semua kedoknya terbongkar, Abi dan Roldan pun berusaha meminta maaf kepada Michael. Namun sayang hati Michael sudah hancur dan nggak mau mengampuni perbuatan bejat mereka. Michael pun akhirnya memutuskan meninggalkan mereka berdua dan kembali ke tempat tinggalnya yang semula. Di situ tampak Roldan sang ayah menemuinya untuk memberikan surat dari Abi untuknya, yang mana isi surat tersebut memberitahu Michael kalau Abi kini juga sudah kembali ke kehidupan awalnya menjadi perawat di sebuah panti jompo. Dan dia sangat berharap jika suatu saat nanti Michael mau menerimanya kembali sebagai kekasihnya. Dan di akhir cerita setelah membaca panjang lebar isi surat dari Abi, rupanya hati Michael mulai tergerak untuk memaafkan semua kesalahan ayahnya. Di sana Michael pun menangis sambil memeluk ayahnya yang sedang sakit dan berjanji akan hidup bersamanya untuk selamanya. Oke guys, seperti itulah seluruh alur cerita film kali ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Jangan lupa like dan subscribe serta nantikan terus alur film lainnya di channel ini guys. Ya udah, sekian dulu video kita kali ini. Saya Ogan, sampai jumpa lagi di video berikutnya.